Mekah yang secara resmi bernama Makkah Al-Mukarramah adalah salah satu tempat paling suci bagi umat muslim di seluruh dunia. Mekah terletak 70 km ke daratan dari Jeddah di Laut Merah, di sebuah lembah kecil yang berada 277 meter di atas permukaan laut. Mekah menjadi tempat pembuka dan penutup ibadah haji, karena jemaah diwajibkan melaksanakan niat ihram dan tawaf haji di sini. Di kota inilah berdiri pusat ibadah umat Islam sedunia, yakni Ka'bah. Haji adalah rukun Islam nomor 5, di mana ibadah ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu. Semua muslim yang berbadan sehat harus melakukan perjalanan setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka, selama mereka mampu secara finansial dan dapat terus menghidupi keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Dalam terminologi Islam, haji adalah ziarah yang dilakukan ke Ka'bah, rumah Allah di kota suci Mekah di Arab Saudi. Namun ternyata ibadah haji banyak dipakai oleh pedagang budak sebagai modus untuk perdagangan budak sejak lama. Perdagangan budak sudah umum dilakukan pada periode interbellum di Kerajaan Hijaz. Hijaz dikenal secara internasional sebagai pusat perdagangan budak regional. Periode interbellum adalah periode antar perang yang berlangsung dari tanggal 11 November tahun 1918 hingga tanggal 1 September tahun 1939. Perdagangan budak di Kerajaan Hijaz meliputi perdagangan budak Laut Merah, perdagangan budak Trans-Sahara dan perdagangan budak di Samudera Hindia, yang akhirnya disebut dengan perdagangan budak Islam. Hijaz adalah wilayah yang mencakup sebagian besar pantai barat Arab Saudi, meliputi kota Mekah, Madinah, Jeddah, Tabuk, Yanbu, Taif, dan Baljurashi. Kota terbesarnya adalah Jeddah, yang merupakan kota terbesar kedua di Arab Saudi, setelah ibu kota Riyadh, dengan Mekah dan Madinah, masing-masing menjadi kota terbesar keempat dan kelima di negara tersebut. Ketika wilayah tersebut menjadi negara merdeka, pertama sebagai Kerajaan Hijaz dan kemudian menjadi Arab Saudi, wilayah ini dikenal secara internasional sebagai pusat perdagangan budak selama periode antar perang. Mekah merupakan kota perdagangan yang penting di Hijaz, karena terletak di sepanjang jalur perdagangan utama, bahkan merupakan pusat perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan letak geografis Mekah, yang dekat dengan jalur perdagangan yang paling penting di Arabia Barat yang menghubungkan daerah-daerah surplus di Yaman dengan Suriah. Perkembangan ekonomi Mekah biasanya dikaitkan dengan lokasi geografisnya yang menguntungkan, keberadaan Ka'bah suci, dan berbagai kebijakan keamanan khususnya yang terkait dengan Masjidil Haram dan 3 bulan suci lainnya, yang memberikan manfaat bagi orang asing, pelancong, dan peziarah. Selama abad pertengahan, jamaah haji berkumpul di kota-kota besar di Suriah, Mesir, dan Irak untuk pergi ke Mekah dalam kelompok dan kafilah yang terdiri dari puluhan ribu jamaah. Mekah sudah menjadi pusat komersial utama bahkan sebelum masuknya Islam, dan budak merupakan salah satu komoditas yang diperjualbelikan di pasar-pasar di sekitar kota tersebut. Pasar yang sudah menjadi tempat penjualan budak di Mekah dan Madinah sejak lama misalnya pasar di Ukas, Du Al-Majas, dan Majana. Zaid bin Haritsah, seorang budak yang diangkat anak oleh Nabi Muhammad, juga dibeli dari pasar budak di Ukas oleh Hakim ibn Hizam, keponakan Khadijah. Al-Makrizi, seorang sejarawan terkemuka Mesir pada abad pertengahan, menceritakan bagaimana para peziarah yang datang dari Takrur, dekat Sungai Senegal, membawa 1.700 budak ke Mekah. Para pedagang budak menipu perempuan dan anak-anak dengan dalih ingin memberangkatkan haji, dijadikan istri atau dijadikan pembantu di Hijaz. Namun setelah tiba di Hijaz, mereka dijual di pasar budak. Pihak keluarga dibohongi dengan memberitahu bahwa mereka meninggal dalam perjalanan. Perbudakan legal sudah ada sejak berdirinya Arab Saudi modern pada tahun 1932 hingga 1962. Budak diperdagangkan dari lokasi berbeda, Afrika Barat, Afrika Timur, Semenanjung Arab, Levant, dan Asia Barat Daya. Ibadah haji dipakai sebagai modus dalam perdagangan budak. Dengan menggunakan jaringan Trans-Sahara, tanpa disadari para peziarah diberi biaya perjalanan murah atau ditipu oleh para pemimpin suku. Ketika mereka tiba di pantai timur, mereka diperdagangkan di Laut Merah dengan menggunakan kapal dagang budak di Laut Merah atau dengan pesawat penumpang kecil. Dan setibanya di Arab Saudi, akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka ternyata akan dijual di pasar budak,
bukan untuk menunaikan ibadah haji. Inggris memerangi perdagangan budak dengan berpatroli di Laut Merah. Namun, cara ini tidak efektif karena para pedagang budak berdalih kepada otoritas kolonial Eropa pada saat itu bahwa para budak tersebut adalah istri, anak, pembantu, atau rekan jamaah haji mereka. Ironisnya para korban sendiri juga yakin akan hal tersebut, tanpa menyadari bahwa mereka akan dijual di pasar budak. Setelah Perang Dunia II, pada tahun 1962, karena meningkatnya tekanan internasional, akhirnya perbudakan di Arab Saudi secara resmi dihapuskan, namun perbudakan tidak resmi dikabarkan masih ada. Sistem kafala masih dipakai di Arab Saudi saat ini. Sistem kafala atau sistem kafala adalah sistem yang digunakan untuk memantau pekerja migran yang bekerja terutama di sektor konstruksi dan rumah tangga di Dewan Kerjasama Teluk. Organisasi hak asasi manusia menggambarkan sistem kafala sebagai bentuk perbudakan modern. Pekerja asing harus terikat pada satu majikan selama mereka berada di Arab Saudi, dan seringkali paspor mereka disita sebagai jaminan. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja kafala juga pekerjaan serupa dengan pekerjaan yang dilakukan budak pada masa sebelumnya, dan pekerja kafala berasal dari tempat yang sama ketika mereka mengimpor budak. Jadi bagaimana sahabat? Apakah perbudakan modern masih ada di Arab Saudi sampai saat ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.